Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah video kali ini berada di lokasi sahabat saya ini yang baru menanam pohon anggur. Kebetulan ini udah hampir 2 meter. Jadi saya akan menjelaskan mana batang primer, mana batang sekunder dan perlakuannya. Ya gini Pak, ini yang primer itu dari sini lurus, baru belok. Setelah belok ini ganti namanya menjadi batang sekunder. Batang sekunder. Ya, kemudian perawatannya ini daun jangan dilepas dulu. Tunas airnya disisakan 2 daun sampai 3 daun. Di sini. 3 tahun. Ya, untuk apa? Maksudnya memperbesar batang ini. Batang primer ini supaya besar nanti dan bulat. Yang bulat itu bagus. Biasa kalau yang gepeng itu biasa kurang normal, gitu kan? Nah, selanjutnya batang sekunder nanti panjangnya di ini kalau mau cepat berbuah ini ke sana 2 meter. 2 meter. Ya. Nanti udah 2 meter dipotong. Ya. Akan tumbuh batang tersier. Tersier. Nah, ini batang tersier. Batang tersier itu yang Untuk pembuahan nanti ke kiri atau ke kanan? ya, kiri kanan. Terus semua kiri kanan. Ya. Kemudian Perawatannya nih, perawatan nih yang harus bagaimana perawatan. ini supaya selamat sampai panen. Ini penyemprotan fungsida. Namanya obatnya fungsida. Fungsida mereknya macam-macam, ada Amistartop, ada Antrakol, tapi itu wajib dibeli dua-duanya. Karena Amistartop itu sifatnya kontak. Kontak aja tidak menyerap ke jaringan daun batang, terutama untuk buah nanti. Nah, kalau Amistartop tadi Antrakol ya, yang sifatnya kontak Antrakol. Amistartop ini menyerap ke batang jaringan sifatnya sistemik. Jadi menyerap ke bagian jaringan daun dan batang. Nah, makanya untuk pencegahan selang-seling. Minggu ini misalnya Antrakol. Minggu kedua Antrakol lagi. Supaya apa? Karena Antrakol lebih murah. Kemudian minggu ketiga baru pakai Amistartop. Minggu keempatnya juga Amistartop. Antrakol lagi. Oh, Antrakol lagi. Antrakol 2 kali, Antrakol Amistartop. Gitu. Oke ya? Itu rutin seminggu sekali untuk pencegahan. Jangan sampai kena, Pak. Karena kalau udah kena repot pokoknya. Jadi seminggu sekali disemprot. Ya, untuk pencegahan dengan tadi. Dengan tambah nanti insektisidanya juga ada, seperti yang bisa digunakan Abasel ya. Abasel. Dicampur itu ya. Nah, setelah itu pemupukan. Nah, ini untuk yang di bawah perawatan di akar. Di akar. Untuk di akar bagaimana supaya vigor pemupukan. Kalau saya biasa menggunakan bisa yang satu jenis pupuk yang praktis, bisa juga menggunakan MPK 16 yang seimbang gitu kan, sama magnesium sulfat. Nah, itu silahkan nanti dipakai yang mana yang praktis. Ditaburkan aja. Dikocor, ditaburkan bisa, dikocor bisa. Tapi efektifnya dikocor. 1 sendok yang makan. bentuknya cair. Ya, 1 sendok makan campur dengan 5 liter air. 5 liter air. Ya, baru dikocor. Gitu. Seminggu sekali. Ya. Gitu. Sama itu juga perawatan pengendalian hama seminggu sekali. Pemupukan juga seminggu sekali. Barangkali sementara itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan lain. Ini nanti ketika kesini nih, apa namanya itu di stack gitu. Tersier. Ya. Nah, tersier maksimal 15 ruas. Ini kan ruasnya, ruas 1, ruas 2 gitu. 15 ruas ke sini. Ke kiri, ke kanan juga 15 ruas. 15 ruas. Setelah 15 ruas dipotong. Namanya exobrik pucuknya. Biar tumbuh berapa ini sebelum dipotong itu? 15 ruas. 15 ruas. Maksimal panjangnya 120 cm. 120 cm. Ke samping ya, nanti dipotong. Nanti akan membesar, maksudnya supaya batang tersier ini nanti gemuk dan mata budinya besar. Nah, di situ nanti kita akan membuahkan. Nah, pembuahannya kapan? Tandanya ketika daun sudah mulai melengkung. Daun sudah mulai Dari mulai hijau pekat agak melengkung ke dalam gini nih. Hijau Nah,
hijau pekat, kemudian batang mulai berwarna kecoklatan. Oke. Batang tersier ini. Ya. Kan tadi udah dipotong kan pucuknya di sini. Nanti tua, nah baru akan melakukan pemupukan pembuahan. Ya. Itu pas di sini insya Allah akan keluar buah. Ini kalau usia segini biasanya udah 2 meter lebih. Biasanya yang saya udah 2 di rumah, kemudian ada teman juga. Biasa hanya 4 bulan bisa pangkas pembuahan. Udah Bisa berbuah ya? bunga, iya. 4 bulan. 4 bulan. Ya. Jadi gitu nih teman-teman. Saya ini berguru tanam anggur ke suhunya nih. Belajar Nih, juga. Saya lagi belajar nih sama beliau gitu kan. Supaya si tanaman itu ibarat diri kita sendiri ya harus dirawat gitu. Harus betul perawatannya, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan ya termasuk badan kita tuh kalau sembarangan ya repot ya Pak. Ya. Sakit-sakitan nanti. Sakit-sakitan ya sama, ada nutrisi, ada yang harus dimakan oleh tumbuh-tumbuhan ya seperti anggur gini ya perawatannya harus benar-benar intens, nggak boleh asal-asalan gitu. Makanya ininya juga harus ditutup gitu, itu menjaga biar si air hujan itu nggak langsung ke pohon anggur tersebut gitu. Itu lembab ya, nanti jamur cepat. Kalau sudah kena jamur repot. Iya. Gitu teman-teman ya. Repot kalau sudah kena jamur. Pertumbuhan terhambat. Kalau udah kena jamur, pertumbuhan terhambat, stuck nanti. Gitu. Ini yang seminggu sekali itu tadi semprot ya, disemprot. Ya. Pakai pestisida. Ya. Yang tadi itu ya. Ya, yang tadi sebutkan. Yang penting itu rutin seminggu sekali, pemupukan seminggu sekali. Insya Allah panen. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kalau ada manfaatkan silahkan dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya-tanya aja ya, boleh. Nanti saya tanyakan langsung karena suhunya nih. Kalau ada yang mau bertanya gimana gitu ya. Nah ini medianya apa? Itu kan medianya apa saja. Terus ini kenapa ditutup seperti ini? Biar akarnya itu nggak nyebar kemana-mana. Jadi istilahnya dia ngumpul aja di situ gitu, nggak. Juga mencegah air. Karena anggur ini nggak mau terendam air akarnya itu. Tuh supaya nggak terendam air. Kalau terendam air busuk jadinya. Tanaman jadi stuck gitu. Jadi stuck tuh. Jadi nggak pohon anggurnya nggak bakalan bertumbuh dengan baik. Iya. Gitu. Terhambat lah intinya. Udah ada gitu ya. Ya. Salam perangguran. Bertanam di rumah.